Ya, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Kali ini terlihat ya tampang Cucu seperti apa ya. Cucu mau bikin sok misterius pakai masker sama topi ya. Nah ya, biar buat penampilan yang baru aja gitu. Kan selama ini kan cuma mendengar suara Cucu. Nah sekarang melihat penampakan Cucu meskipun samar-samar menggunakan masker dan topi ya. Baik, kali ini Cucu mau mengajak kita untuk berbicara, menyinggung sedikit tentang orang kudus yang dianut oleh umat gereja Rasulia, khususnya tentang dapatkah kita berkontak dengan orang kudus gitu kan. Nah mungkin orang-orang di luar gereja Rasulia mengatakan, adakah ayat-ayat yang alkitabiah yang menunjukkan bahwa kita memang bisa berdoa, dalam tanda petik berdoa kepada orang kudus di surga, atau menyampaikan permohonan kepada orang kudus di surga. Kalau kita yang masih hidup di dunia ini kan saling mendoakan dan minta didoakan, itu memang jelas diajarkan oleh Alkitab gitu kan. Namun adakah ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa orang di dunia ini bisa berkontak dengan mereka yang ada di surga, dan kita bisa minta tolong kepada mereka gitu, dan mengapa tidak langsung berdoa kepada Allah begitu kan? Nah, menanggapi pertanyaan ini, baiklah kita lebih dahulu melihat gagasan dasarnya ya. Seperti kita ketahui, gereja Yesus Kristus adalah satu tubuh yang terdiri dari Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya. Mungkin bisa dicek di 1 Korintus bab 12 ayat 13 dan 27, kemudian di surat Roma bab 12 ayat 5 ya. Nah, keanggotaan gereja Kristus ini meliputi baik orang yang masih hidup di dunia maupun yang sudah mulia di surga. Dalam surat kepada orang-orang Ibrani bab 12 ayat 22 sampai 23, itu diungkapkan misteri kesatuan dan persatuan erat dari keluarga Allah ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kemudian dalam Efesus bab 2 ayat 19 sampai 20 ya, dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, jadi hubungan kita dengan para nabi dan para rasul yang sudah tidak hidup di dunia ini memang masih erat sekali. Dan dalam paham semacam ini sungguh masuk akal kalau kita minta doa tidak hanya kepada sesama anggota gereja yang masih bersiara di dunia ini ya, tetapi juga bahkan secara lebih istimewa kepada orang-orang kudus di surga, anggota gereja yang sudah mulia di surga. Nah, dengan latar belakang ayat-ayat ini, sekarang marilah kita melihat secara singkat ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kemungkinan orang mengadakan kontak dengan mereka yang sudah ada di dunia lain ya, di dunia baka ya. Dalam Alkitab muncul lebih dari 280 kali
kata malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk rohani yang sering menjadi perantara Allah dalam hubungannya dengan manusia yang masih hidup di dunia ini ya. Ini cucu bacakan contekannya. Nah, ada juga seorang perempuan dari Endor atas permintaan Saul mampu memanggil Samuel yang sudah meninggal dunia dalam 1 Samuel ya, bab 28 ayat 13 sampai 14. Kita baca ayat-ayatnya ya. Sebentar. Mari, cucu kebetulan mengutip dari Alkitab langsung. Sebentar. Oh, minta maaf. 1 Samuel bab 28 ayat 13 sampai 14. Kita baca. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah, maksudnya Saul, kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, selain itu dalam 2 Tawarik bab 21 ayat 12 sampai 15 ada berita mengenai surat teguran yang dikirim Elia kepada Yehoram raja Yehuda, padahal Elia sudah lama meninggalkan dunia ini. Dalam Lukas bab 16 ayat 24 ya, orang kaya yang dihukum dalam api neraka berseru kepada Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Mungkin kisah orang kaya dan Lazarus sebagaimana di Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30 bukan peristiwa yang benar-benar terjadi, melainkan kisah teladan ya. Akan tetapi bagaimanapun juga di balik cerita ini dapat kita lihat keyakinan Yahudi bahwa ada kemungkinan untuk berkontak dengan orang yang sudah mati. Dalam hal ini permohonan orang kaya dalam neraka kepada Abraham. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga dalam kitab kitab Wahyu bab 5 ayat 8 dikatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita bisa berdebat mengenai siapakah yang dimaksud dengan keempat makhluk serta ke-24 tua-tua ini. Namun apapun pendapat itu ya, menurut cucu dari sini dapat disimpulkan bahwa doa orang kudus tidak selalu langsung sampai kepada Allah, tetapi bisa juga disampaikan melalui keempat makhluk dan ke-24 tua-tua ya. Wahyu 8 ayat 3-4 mengungkapkan hal sama. Ada kutipannya, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah penupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apa artinya ini? Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan praktis, kita bisa dan malah harus berdoa secara langsung kepada Allah. Tetapi dalam misteri persatuan gereja, doa-doa kita tidak selalu harus disampaikan langsung kepada Allah, tetapi bisa juga disampaikan melalui perantaran malaikat. Memang ayat ini tidak membuktikan bahwa
orang bisa berdoa kepada Allah lewat Santa Maria, Santo Yosef, atau santo-santa lainnya. Namun paling tidak ayat-ayat dari kitab Wahyu ini tidak sesuai dengan prinsip terlalu kaku yang mengatakan kita harus langsung berdoa kepada Allah. Titik. Tidak perlu lewat perantaran segala sesuatu, sebab satu-satunya perantara kita hanyalah Kristus. Titik. Seperti itu. Nah, demikianlah beberapa gagasan Alkitab yang menjelaskan bagaimana kita bisa berkontak dengan orang kudus di surga dan bagaimana kita boleh berdoa kepada Allah dengan perantaran dan bantuan orang kudus di surga ya. Nah, ada ayat lain lagi seperti maaf, ada iklan suara-suara itu anak cucu ya. Kita bisa membuka surat kedua Petrus, surat Petrus yang kedua bab 1 ayat 4 ya. Cucu bacakan ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kodrat ilahi ini yang disebut teosis. Jika seseorang hidup saleh, maka diberi kasih karunia oleh Allah dengan kodrat ilahi atau teosis. Orang yang sudah mendapatkan teosis, dia sudah seperti sudah tidak seperti manusia biasa ya. Dia melampaui ruang dan waktu. Nah, orang kalau melampaui ruang dan waktu artinya apa? Artinya jika kita meminta pertolongannya, dia akan mendengarkan kita. Seperti kita ketahui, misalkan kita berdoa, mungkin orang-orang non-Katolik mengatakan, bagaimana cara kita mengetahui doa kita didengar oleh mereka? Ya, dengan mata iman kita meminta pertolongan mereka dan kita meyakini mereka mendengarkan kita karena mereka sudah mencapai teosis ya, sudah memiliki kodrat ilahi sebagai bentuk kasih karunia Allah atas kehidupan mereka yang saleh selama masih di dunia ini. Seperti itu. Jadi praktik-praktik berdevosi atau berdoa memohon pertolongan para kudus di surga itu sangat alkitabiah dan sudah dipraktikkan oleh gereja mula-mula sejak gereja perdana. Dan jadi kalau orang yang meragukan ini, dia harus segera mengecek kembali Alkitab dan membaca kembali praktik-praktik atau sejarah atau pengajaran-pengajaran di masa-masa lalu. Oke, mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan penampilan perdana penampakan cucu yang terlihat sedikit lebih jelas. Tempo hari pernah ada reaction video tapi karena gelap ya, tidak terlalu jelas. Sekarang mungkin lebih jelas. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video cucu. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Cucu pamit undur diri. Sampai ketemu dalam video-video yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Amin.